Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas pembahasan soal ASN tingkat kota bidang kebumian tahun 2023 untuk biologi nomor 23 dan 25 sampai 25. Kita masuk ke nomor 23 dulu. Pada gambar berikut terdapat beberapa sumur untuk pengambilan air tanah. Dari gambar tersebut, sumur yang baik berproduksi dengan baik, yang dapat berproduksi dengan baik adalah sumur. Oke. Jadi kita ada nih, ada well 1 sampai well 5. Di mana ini kita cari mana sih sumur yang baik atau sumur yang produktif gitu. Oke, jadi kalau sumur produktif atau sumur yang menghasilkan air yang baik, ini sumur yang bakal atau bisa mencapai ke dalam aquifer yang punya banyak air dan permukaan air tanahnya atau water table itu dekat dengan permukaan tanah. Sedangkan sumur yang nggak produktif ini kalau sumurnya itu nggak cukup sampai ke aquifer yang punya banyak air atau di atas lapisan aquifer dan nggak tembus ke air gitu. Jadi airnya susah masuk untuk masuk ke sumur gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini eh kita lihat sumur yang dia itu nggak nyentuh air. Yang pertama ada sumur 2 nih. Sumur 2 dia nggak nyentuh air. Sehingga di sini kalau ada opsi nomor 2 ini pasti salah. Jadi A dan C ini pasti salah. Terus sini untuk sumur yang 4 dia juga nggak nyentuh air. Dia malah ada di lapisan yang impermeable, lapisan yang kedap air. Jadi otomatis sumur 4 juga nggak bakal menghasilkan air. Ini salah. Sedangkan kita cek untuk sumur 1 dia nyentuh air nih di aquifer A. Sumur 3 juga dia nyentuh air, banyak airnya. Dan sumur 5 juga demikian. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Itu. Lanjut. Nah, ini gambarnya masih sama ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kita ditanya yang pernyataan yang benar. Oke, kita harus tahu dulu nih, apa itu zona freatik dan zona pados. Jadi kalau zona freatik ini lapisan bawah tanah yang jenuh air, di mana air tanah ini mengisi semua ruang atau pori batuan atau sedimen. Jadi zona freatis ini lapisan bawah tanah yang jenuh air gitu. Terus untuk zona vados, ini lapisan di atas zona freatis di mana ruang paru-paru tidak sepenuhnya terisi air, memungkinkan aliran udara dan sedikit pergerakan air. Di sini zona vados. Sedangkan untuk zona freatis, ini ada di bawah. Oke, kalau kita lihat di opsi, jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B. Zona air vados itu terdapat di atas aquifer A. Itu. Oke, lanjut. Sungai yang sumber airnya berasal dari air tanah atau sebagian penerima air tanah disebut sebagai, oke, jadi untuk berdasarkan sumber airnya, untuk air tanahnya, itu dibagi menjadi dua ya, ada effluent dan effluent. Untuk effluent itu dia menerima air dari tanah atau dari aquifer, sedangkan sungai influent dia menyuplai kebalikannya, dia menyuplai air ke tanah. Jadi sungai ke tanah itu influent, kalau tanah ke sungai itu effluent. Di sini sungai yang sumber airnya berasal dari air tanah berarti dia dari air tanah. Sumbernya itu dari air tanah berarti ini jawabannya effluent. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.